sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Warga Oma Arokiin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alim ulama yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kades, di khusus ada Bang Iwan abang saya. Alhamdulillah malam hari ini walaupun cuma sebentar saja, saya nggak usah pakai mic lah. Kita bisa kumpul di surau apa nih surau kita sekarang? Al-Hijrah. Al-Hijrah. Saya bangga, saya terharu, saya terharu. Alhamdulillah ternyata di komplek kita ini kerukunan dan persatuan masih terjaga karena memang itu modal kita. Karena suka atau tidak suka, salah satu akhlak Nabi yang paling hebat itu kan adalah menjalin silaturahmi. Bahkan saking hebatnya nilai silaturahmi itu dijadikan sebagai moto dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini saking hebatnya. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau menang harus kuat. Kalau kita mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara. Kenapa? Sebagai makhluk sosial, kita ini kan tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul nggak? Betul. Nah, sombong kita ketika kita sadar pakai mic, janganlah. Kalau pakai mic berjalan argo. Bercanda. Nah, biar orang yang dengar. Sampai mana sih barusan? Argo. Bahkan sebagai makhluk sosial, alangkah sombongnya kita di komplek ini yang berasa hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri. Betapapun hebatnya Pak Kades tetap butuh rakyat yang dipimpin. Ya kan? Pemimpin tanpa rakyat tanpa pemimpin namanya gerombolan. Pemimpin tidak ada rakyat, apa yang mau dipimpin? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain. Makanya saya berharap dulu mungkin panjenengan ingat ucapan saya punya orang tua, Hadratus Syekh Rahmatul Abrar Zainuddin MC. Beliau pernah bilang begini, menukil dari hadis baginda Nabi, kun kaliyadain walatakun uzunain. Jadilah kita seperti dua tangan, jangan jadi kita seperti dua telinga. Dua telinga kita ini biar kata selalu bersama-sama, tapi tidak pernah ketemu. Tapi jadilah tangan kanan sama tangan kiri. Coba lihat, tangan kanan sama tangan kiri beda apa tidak? Beda, tapi akur. Akur meskipun beda. Coba, alhamdulillah. Ketika tangan kanan gatal, tangan kiri nggak perlu bikin undangan, Pak. Dia datang aja sendiri garuk. Ketika tangan kanan di kiri yang gatal, yang kanan nggak perlu di SMS, dia datang aja garukin. Dua-duanya gatal, dua-duanya main sama-sama bisa main garuk-garukan. Ini kan muslim satu tubuh, di mana ada satu merasa sakit, semuanya pun harus bisa merasakan kesakitan itu, keperihan itu. Nggak ada kaki kita kesandung, terus ngomel-ngomel sama mulut, mulut teriak dong. Inilah satu tubuh. Ini loh pentingnya senilai silaturahmi. Bahkan lebih spesifik, orang tua saya Rahmatul Abrar mengajarkan kalau kita mau kuat, komplek kita ini mau enak, persatuan dan kesatuan yang mau jalan, harus seperti 5 jari. Bahkan baginda Nabi seorang yang maksum saja, doa beliau selalu dikabul. Belum berdoa pun beliau sudah dikabulkan, sudah dikasih sama Allah. Tapi lihat dalam perjuangan memakmurkan masyarakat, menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi itu selalu dikawani oleh 5 karakter sahabat.
Dan ini seharusnya kalau komplek kita di sini mau enak, harus ada 5 karakter sahabat ini. Jangan merasa dirinya paling hebat, paling besar, paling jago. Kita merasa punya jabatan yang tinggi, kita nggak memerlukan tetangga. Mentang-mentang Allah kasih kita harta, jalan nggak nginjek tanah, menjadi hantu memang itu. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan. Nah makanya coba lihat, Rasulullah dalam berdakwah itu selalu dikawani oleh 5 karakter sahabat. Yang ini seharusnya representatif masyarakat kita nih. Artinya Islam kalau mau enak harus ada 5 karakter sahabat ini. Nggak bisa Islam berdiri sendiri. Bangunan kalau tidak ada tiang ambruk. Makanya 5 pilar ini adalah representatif atau perwakilan buat masyarakat komplek kita ini. Coba, Rasulullah punya Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Orang tua yang bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang tukang merajuk. Nyalahin anak muda saja. Anak muda salah kalian. Lalu yang benar bagaimana Pak? Tahu? Harus ada orang tua yang bijaksana di situ, di komplek kita. Selesai belum? Rasulullah juga punya. Siapa orang tua kita? Ya paling tidak Pak Kades lah yang ada di sini. Atau sesepuh-sesepuh kita. Kampung anget Pak. Kau jangan mabuk di komplek itu. Kenapa? Masih ada Pak Kades yang di situ. Masih lumayan tuh orang jadi masih ada dan mikir Pak. Tapi apa selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Seorang yang pemberani. Kita lihat sejarah Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, betapa Sayyidina Umar ini sangat jadi ancaman untuk umat Islam saat itu. Yang dimusuhin cuma 2 sama Sayyidina Umar, yaitu baginda Nabi dan Islam. Tapi tengoklah ketika Sayyidina Umar masuk Islam, 180 derajat kehidupannya berubah. Beliau rela korbankan nyawanya untuk keselamatan Nabi. Contoh, ketika perintah hijrah turun, dengan kita al-hijrah ya. Ketika perintah hijrah turun, sahabat-sahabat yang lain keluar Mekah itu sembunyi-sembunyi Pak. Ada yang tengah malam, ada yang rombongan, sembunyi-sembunyi, nggak berani jalan sendiri. Tapi Sayyidina Umar lihat, dia cabut pedangnya, jalan ke tengah pasar di depan Ka'bah. Dia ceramah, Ayyuhal Quraisy, orang-orang Quraisy, siapa yang istri mau jadi janda, anak mau jadi yatim, silahkan cegat Umar nanti malam saja. Komplek kita harus ada bang, sosok-sosok Umar. Mau ngapain? Mau bikin acara tasyakuran. Terus ada yang ngata-ngatain, katanya Yasin tahlil haram, maulid bid'ah. Ayo samperin, saya pengen lihat potongannya bagaimana yang ngatain-ngatain kayak gitu. Tuh Umar tuh kerjanya. Insya Allah Umar kita ada, kita punya Bang Iwan, kita punya abang-abang yang lain yang kulil haq walau kana murron. Kita sering lupa dalam berdakwah itu dalam Islam, pola berdakwah itu 2, amar ma'ruf nahi munkar. Banyak dari kita nih, maaf yang cuma menjalankan amar ma'ruf, tapi ketika bertemu dengan nahi munkar kita maju mundur Pak. Macam sehari ini aja kita maju mundur. Amar ma'ruf siapapun bisa amar ma'ruf. Bang, ayo kita sholat bang. Bang, ayo kita makmurkan surau kita bang. Bang, ayo kita buka majelis taklim. Itu amar ma'ruf, semua orang bisa. Tapi ketika berhadapan dengan nahi munkar, ini yang berat. Makanya dulu orang tua saya pernah bilang begini, bedanya berani sama nekat itu tipis. Allahu Akbarnya benar, Allahu Akbar benar. Tapi kalau ada sapi ngamuk, jangan ditantang. Jangan mentang-mentang memang Allahu Akbar, sapi kecil, sapi ngamuk, kita di depannya, habis selesai kita. Jadi perjuangan ini perlu nyali yang berani, bukan nekat.
Berani ada perhitungan, nekat nggak ada perhitungan, terobos aja dulu, soal resiko belakangan. Itu Umar. Jadi komplek kita harus ada sosok-sosok Umar, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan berantem terus nanti kita nggak akur-akur nanti. Selesai belum? Rasulullah juga punya Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Utsman? Orang kaya yang dermawan. Ini surau kita kalau mau enak kegiatannya berjalan lancar, harus ada sosok-sosok Utsmannya di kita, Pak. Ini bikin tenda begini, bikin bangun surau, memperbaiki surau, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, jelem semen turun. Enggak, harus ngecor juga, beli semen juga, beli pasir juga. Harus ada sosok Utsman. Alhamdulillah, insya Allah kalau melihat dari komplek, walaupun saya baru pertama kali hadir di sini, insya Allah, masya Allah nih luar biasa. Insya Allah Utsman kita banyak, orang kaya kita banyak di sini. Amin. Amin. Orang dermawan yang bikin. Orang dermawan ya. Orang kaya banyak, Pak, bener. Insya Allah nih masing-masing rumah paling tidak punya tabungan 50 juta, 60 juta. Amin. Amin ya Allah. Itu orang kaya. Ini yang kita perlu orang dermawan. Ini yang kita perlu orang dermawan. Mau ngapain? Ustaz Sauki mau datang ke surau tuh. Wasilah siapa, Pak Iwan? Oh ya udah, nanti buah-buahan, cemilan, teh, kopi, biar saya yang nyelesain. Tuh orang kaya tuh. Ntar pulang kasih amplop deh. Itu mah ceritanya, Saya nggak makan amplop kok. Enggak. Itu Pak Kades. Orang kaya di kita banyak, Bang. Orang dermawan yang sedikit. Kenapa? Karena memang kedermawanannya orang kaya itu merupakan satu mutiara yang sudah mulai diangkat sama Allah. Dan kadang-kadang, ini pun tidak jarang, kita sering gak yakin sama janji Allah. Ini masalahnya. Kita suka gak yakin sama janji Allah. Padahal dalam Al-Quran itu saya sering sampaikan, apa? Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan ganjar dengan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Tapi kita tidak merasa yakin. Kenapa? Saat ini, kalau kita mau jujur, maaf sekali, maaf, saya minta maaf. Kita masih lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan matinya. Kita kerja capek-capean, pergi pagi, pulang kadang-kadang tengah malam baru pulang. Ditanya sama istri merajuk, kalau ditanya pun alasannya, saya melakukan ini kan demi keluarga. Apa yang demi keluarga? Kita lupa. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayat. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang meninggal dunia. Doa anak soleh. Dan kalau kita asik berpikir bagaimana caranya supaya keluarga kita aman secara dunia, kita lupa. Apa? Dalam Al-Quran diingatkan kembali kepada kita, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa yang mau kita banggakan dari ini? Titel kita yang panjang, profesor, dokter, insinyur, SH, SE, MPD, PMP, ST, S-Doger. Kita sering lupa bahwa titel yang akan menemani kita yang abadi itu cuma apa? Almarhum. Saya tanya sekarang, ada di komplek ini profesor meninggal dipanggil profesor? Jenazah dipanggil profesor ada di sini? Nggak ada. Tetap aja dipanggilnya almarhum. Betul? Apa yang mau kita banggakan? Jadi ayolah kita berlomba-lomba. Dalam Al-Quran pun diingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo kita tolong menolong.
dalam perbuatan baik dan dalam takwa kepada Allah. Jangan justru kita tolong menolong dalam perbuatan jelek dan dalam dosa. Yang ketiga, Utsman. Harus ada sosok Utsman di komplek kita nih Pak Kades. Selesai? Belum. Baginda Nabi punya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Sosok muda yang intelek, yang alim, yang pintar, yang punya visi dan misi untuk bagaimana caranya membangun ekonomi skala mikro di kita ini, di komplek kita ini. Mempunyai visi dan misi bagaimana caranya Islam bisa enak di komplek ini. Sekarang ini rata-rata anak-anak muda kita lebih mengedepankan soal perbedaan-perbedaan. Sholat subuh kunut, nggak sholat subuh nggak kunut, nggak tegur-teguran. Jangan. Itu cuma perbedaan. Perbedaan kalau mau kita perbesar sampai kiamat nggak akan selesai Pak. Bapak punya dalil, kita pun punya dalil. Akhirnya jadi perang dalil. Capek kita sama konflik di komplek kita soal perbedaan. Jadi maksud saya harus ada tokoh muda yang intelek, dan kalaupun punya guru, sanad keguruannya mutawatir. Maaf buat bapak-bapak saya nih. Islam nggak hanya terbatas pada diri kita, tapi anak-anak kita pun bakal jadi juga mereka. Bakal meneruskan perjuangan kita sebagai orang tua. Kalau Islam cuma sebatas diri kita, silakan perbesar soal perbedaan. Jadi saya berharap di tempat kita ini yang senang maulid bagus terusin, yang nggak senang juga udah diem-diem aja. Nggak perlu pakai merajuk maulid bid'ah, maulid haram, maulid nggak ada tuntunan. Kalau cinta sama Nabi harus pakai dalil, tanya keimanan kita sebagai orang Islam. Nggak percaya saya tanya sekarang. Ini bapak-bapak saya nih, boleh saya tanya ya? Cinta nggak mesti? Cinta nggak? Cinta. Yakin? Apa dalilnya? Nggak ada. Kalau kita cinta sama istri kita saja nggak perlu pakai dalil, apakah kita cinta sama Nabi kita pakai dalil? Ayo kita pikir. Kalau memang untuk cinta sama istri saja kita nggak perlu pakai dalil, apakah ketika kita cinta sama Nabi kita harus pakai dalil? Padahal kita tahu bahwa ada 3 perkara yang nanti di yaumul mahsyar itu memberikan pertolongan kita. Pertama siapa? Pertama tentu kita berharap syafaatnya dari baginda Nabi. Dan ingat, untuk dikenal sama baginda Nabi syaratnya 2. Pertama banyak nyebut, yang kedua hidupkan sunnah. Dalam menghidupkan sunnah pun ini nggak langsung kita hidupin berdasarkan apa yang kita baca, tapi hidupkan sunnah itu apa yang kita tahu dan kita mampu, bukan dari yang kita baca Pak. Karena untuk menghidupkan pola sunnah ini Pak harus menggunakan sanad keguruan yang mutawatir. Nggak bisa kita belajar agama dari Mbah Google, nggak juga bisa kita ngaji sama ustazah YouTube. Kenapa? Jadi jelek saya ke internet? Saya nggak bilang jelek. Internet kalau kita punya guru Bang, hal-hal yang tidak kita pahami dalam internet bisa kita tanya. Karena kita harus sadar diri, ayat berapa ayat yang kita hafal, hadis berapa hadis, paling banyak hadis arba'in yang kita hafal. Itu pun cuma sebatas fadhailul amal dan tarhib wa targhib. Nggak lebih dari itu kok, yakin kita. Nah, untuk cara mengenali Islam ini, untuk cara kita belajar mengambil hukum-hukum Quran dan hadis, maka kita memerlukan sanad keguruan yang beliau jauh lebih ahli dari kita. Karena makanya sekarang coba deh, akibat kita belajar agama, kita udah nggak mau datang ke majelis, kita nggak mau dekat sama guru-guru, kita nggak mau dekat sama zuriyah Nabi. Maaf sekali, maaf, istilah orang tua saya dulu, kita sekarang ini banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Kita sering menerjemahkan Quran dan hadis itu cuma berdasarkan logika kita.
Kalau memang itu terjadi di sini, maaf, ini yang kita terjebak dalam hadis Nabi, dolu, fadolu, sesat, bahkan bisa menyesatkan. Mana mungkin Soki, Nabi itu kan manusia yang suci. Nabi itu dosa sudah mendapatkan jaminan ampun, jadi nggak mungkinlah Nabi ini memberikan contoh yang salah. Nabi pribadi nggak akan salah, Pak. Liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi itu udah dapat jaminan ampun dari Allah. Tapi kadang-kadang kita, Pak, cara mengartikan Quran dan hadis ini cuma logika. Contoh yang saya sering bilang juga di pengajian, ada ayat Quran di mana Allah berfirman, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak bicara soal arti aja. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh Allah tetapkan pahala atas diri, sehingga mereka tidak ada rasa takut sedikit pun dan juga mereka tidak bersedih hati. Itu secara terjemahan. Maaf, coba kalau kita ambil hukum ayat ini, Pak, maka insya Allah pasti kita akan terjebak pada pembenaran semua agama. Jadi kalau cuma dari logika kita deh, tanpa ada yang lain. Makanya dalam mengambil hukum Quran maupun hadis harus memerlukan sanad keguruan yang mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu Rasulullah. Jadi maaf, walaupun kita umat akhir zaman, tapi belum tentu semua kita ini umat Nabi. Untuk mendapatkan syafaat Nabi ini kita memerlukan tangga, Pak. Ya, contoh begini, kita punya lantai, punya rumah 2 lantai. Kalau memang bisa ya, alhamdulillah. Kalau memang lompatan kita tinggi, nggak usah kita pakai tangga, nggak usah bikin tangga di rumah. Kenapa? Lompat aja selesai urusan. Tapi catatan, lompatan kita harus tinggi. Tapi kalau kita sadar lompatan kita tidak tinggi, maka kita perlu alat yang bernama tangga. Tujuannya sama, naik ke lantai 2. Tapi karena lompatan kita nggak tinggi, kita agak jalan payah, Pak. Nah, mengenal Allah, mendapatkan syafaat Nabi juga seperti itu, nggak serta-merta. Nanti di yaumil mahsyar kita bilang, ya Nabi, saya kan menjalankan sunnah Nabi, berarti saya bagian dari umatmu. Ntar dulu Om, ditanya dulu sama Nabi, sanad keguruanmu bagaimana? Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dijelaskan, yang memberikan syafaat pertama kali kepada kita siapa? Pertama, guru-guru kita, itu yang menolong. Makanya syafaat itu kalau saya boleh tamsilkan, dalam kitab Daqaiqul Akhbar kan diceritakan bahwa semua kita nanti di yaumil mahsyar itu akan dikumpulkan dan diberikan satu matahari di atas kepala kita. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi orang yang kalau belajar Daqaiqul Akhbar malas mau ngapa-ngapain, Pak, maunya ibadah aja, karena emang serem di kitab. Nah, disitulah kita perlu payung sesungguhnya. Payung kita siapa? Yang guru-guru kita, Pak, pertama kan. Saya ngaji sama orang tua saya. Nanti orang tua saya yang bakal meworo-woro. Apa meworo-woro? Manggilin, memberi pengumuman, muridnya Kiai Zainuddin MZ, sini kumpul di bawah payung. Sini, payung saya nih. Ntar Kiai Zainuddin MZ kalau udah semua kumpul, ngebawa lagi beliau ke gurunya lagi. Umpama Abdurrahman Syekh Kiai Haji Idham Khalid. Nanti murid-muridnya Kiai Idham Khalid dipanggil sama beliau. Ayo murid-murid Idham Khalid sini kumpul di bawah payung. Terus ke atas sampai bertemu di 4 payung utama mazhab, imam mazhab. 4 payung besar, 4 payung besar. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbal. Jadi sebelum nanti kita masuk ke dalam 4 payung besar itu kita ditanya tuh, ada penanyanya. Ada yang nanya, kamu imamnya siapa? Oh, saya Imam Malik. Oh, Imam Malik sebelah sana. Imam kamu siapa? Saya Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i sebelah sana. Kamu siapa? Saya Imam Samudra.
Nggak ada Imam Samudra. Nggak ada payungnya dia mah lain sendiri dia. Nanti dari 4 mazhab itu akan dibawalah kita ke satu payung besar yang kita harapkan nih sadar di dunia ini. Siapa? Payungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itulah syafaatul uzmah berlaku untuk kita. Jadi nggak serta merta kita baca buku, oh ini katanya sunnah, ini katanya sunnah, langsung kita jalan. Nggak juga seperti itu. Bahkan guru saya mengajarkan dalam kitab Al-Azkar, hadis doif selama tidak untuk halal haram, jual beli, nikah dan lain-lain, hadis doif juga boleh kita lakuin kok. Itu dalam kitab Azkarnya Imam Nawawi. Yang nggak boleh itu hadis doif ketika menyangkut soal hukum halal haram, hukum nikah, hukum jual beli, itu baru nggak boleh. Tapi kalau soal kehidupan, ya saya bilang tadi tarhib wa tarhib sama fadhailul a'mal, silakan hadis doif jalani. Kenapa? Paling tidak hadis doif itu dikeluarkan itu masih bertemu sama Rasulullah, walaupun saat dalam perjalanan ini sang periwayat ini ada cacatnya sedikit. Ya contoh, saya ngebawain waktu itu hadis utlubul ilma walau bisin. Ini kan hadis doif, tapi saya nyampaikannya dalam rangka tolabul ilmi. Saya bilang dalam fadhailul a'mal, dalam tarhib wa tarhib, hadis doif nggak apa-apa sih. Dan memang ini masuk akal. Kenapa hadis ini keluar sih? Karena ketika zaman tersebut yang namanya kebudayaan itu cuma punya 2 negara saja, Mesopotamia sama Cina. Mesopotamia sudah tidak ada, yang ada sampai sekarang namanya kebudayaan tertua itu di Cina. Karena Mesopotamia itu daerah Mesir kuno, itu sekarang udah nggak ada. Jadi saat itu Arab masih jahiliyah total. Eropa dan Amerika belum ketemu, apalagi kuburaya. Nah, logika sederhana, ya. Kenapa sih Nabi ini menyuruh kita sampai ke Cina? Karena saat itu ada pusat kebudayaan di Cina. Ini konteks ya, makanya saya sekali lagi berkata, jangan kita coba-coba mengambil hukum hadis dan Quran cuma berdasarkan logika tanpa ada referensi dari guru-guru kita. Makanya pentingnya kita berguru, hal-hal yang kita tidak pahami dalam tulisan internet, kita bisa bertanya sama guru-guru kita. Tapi ketika kita nggak punya guru, maka insya Allah apapun yang tertulis dalam materi internet, kita akan telan mentah-mentah. Permasalahannya, iya bersyukur kita kalau benar. Tapi kalau ternyata salah, apa iya bisa kita nyampe ke Nabi? Nah, jadi mudah-mudahan seperti itu, karena kita juga ada pengajian di masjid depan. Jadi mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa sangat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan, juga minta maaf kalau selama kami hadir di sini juga menyusahkan banyak orang. Jumpa lagi insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Langsung komat aja. Udah azan kan?